Salam Rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Dalam laku spiritual, banyak sekali dari teman-teman semuanya yang menginginkan ilmu penyembuhan. Terutama tujuan dari kebanyakan orang itu adalah ingin menolong orang lain lewat penyembuhan. Sehingga banyak bimbingan atau pembelajaran tentang ilmu-ilmu penyembuhan. Ada yang memakai alat, terapi, dan juga ada yang murni tanpa menggunakan alat apapun. Di sini yang saya akan bahas adalah penyembuhan tanpa menggunakan alat. Bahkan kita bisa menggunakan energi dalam diri kita, kemampuan kita untuk menyembuhkan pasien dari segala macam penyakit yang dideritanya. Kita bisa menggunakan telapak tangan kita. Yang lebih utama itu adalah cara penyampaian kita ataupun dengan ucapan kita. Karena apa? Sakit itu 75% dari pikiran. Asalnya itu dari pikiran. Makanya yang kita ambil pertama pada si pasien itu kita mengurangi beban pikirannya. Jadi saat panjenengan menemukan pasien atau ada orang datang ke tempat sampean untuk meminta tolong, yang pertama sampean harus siap dengarkan adalah keluhan dari pasien tersebut. Apa yang menjadi unek-uneknya? Biarkan dia bercerita sampai tuntas, jangan dipotong agar dia bisa meluahkan seluruh keluh kesah yang dirasakan atau yang dipikirkannya. Setelah selesai, sampean baru memberikan solusi ataupun baru sampean melakukan proses penyembuhan. Nah, di saat kita melakukan proses penyembuhan, sebenarnya yang pertama akan menjadi efek yang luar biasa pada penyembuhan sampean itu adalah lewat sugesti ucapan panjenengan. Dimana di saat ucapan panjenengan ini bisa masuk ke dalam pikirannya dan sampean pandai bermain kata-kata atau sugesti sehingga bisa mengolah alik rasa dan pikirannya, itu akan lebih cepat menyembuhkan si pasien itu. Sakit itu adalah rasa. Rasa itu pusatnya pada otak atau pikiran. Jadi untuk menyembuhkan rasa sakit, yang sampean ambil adalah pikirannya. Itu di saat kita bermain sugesti dalam penyembuhan. Makanya ada yang hanya ditepuk sembuh. Ada yang mendengarkan kata-kata akhirnya bisa mengeluarkan energi negatif dalam dirinya. Contoh ruqyah. Ada juga yang memakai sarana sugesti-sugesti yang lainnya. Bisa dengan air disuwuk. Itu sebenarnya juga metode penyembuhan. Bagaimana kita bisa mensugesti si pasien untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ada juga yang memakai energi. Kita menggunakan telapak tangan kita. Telapak tangan kanan itu auranya panas, yang kiri itu auranya dingin. Nah, di situ kita bisa melakukan berbagai cara, bisa dengan mijit ataupun memindah penyakitnya. Agar apa? Si pasien ini
ada rasa percaya kepada panjenengan bahwa sakitnya ini sudah beralih ataupun sudah pindah dari tubuhnya. Permainannya di situ sebenarnya adalah sugesti. Cara komunikasi dan juga gerak dalam kita melaksanakan penyembuhan ini menjadi sugesti pada si pasien. Apabila kita ragu-ragu, itu juga akan menjadi nilai yang kurang pada pasien kita. Makanya di saat kita melakukan penyembuhan, kita harus benar-benar yakin dengan diri kita, dan pasien juga harus yakin dengan kesembuhannya. Nah, ini nanti baru bisa bersinergi atau sinkron dalam penyembuhan itu. Makanya sebenarnya teknik yang simple untuk kita menjadi seorang ahli penyembuh itu adalah di saat kita bisa menguasai si pasien. Nah, untuk menguasai pasien itu sebenarnya kita bisa menguasai diri kita sendiri dulu. Makanya apabila panjenengan ingin menjadi seorang ahli penyembuh, pertama kuasai diri panjenengan. Rasa panjenengan, pemikiran panjenengan, ucapan panjenengan. Di saat sampean menemui seseorang yang minta tolong panjenengan, sampean akan lebih cepat menguasai orang lain di saat kita sudah mampu menguasai diri kita sendiri. Di situ kita hanya bermain di sugesti sehingga pasien itu benar-benar percaya dengan panjenengan apa panjenengan sudah mampu menyembuhkannya. Karena orang yang datang kepada panjenengan itu sebenarnya mereka sudah ada rasa percaya bahwa sampean bisa menyembuhkan pasiennya. Tetapi di saat sampean dipercaya meragukan, mereka juga akan meragukan kemampuan dari panjenengan semuanya. Cuman banyak yang memanfaatkan dari kepercayaan orang tersebut, sehingga di saat orang itu datang dengan rasa percaya yang tinggi, justru dimanfaatkan. Akhirnya menominalkan yang melebihi kemampuan dari pasiennya. Bahkan seharusnya cukup simpel pengobatannya, dipersulit, dibuat panjang agar apa? Agar keluar nominalnya. Itu ya tergantung si penyembuh itu sendiri. Makanya kita harus memahami diri kita sendiri, memahami rasa kita sendiri. Karena sebenarnya yang ada di hadapan kita itu bisa terjadi pada kita. Kita menyembuhkan orang sakit, suatu saat kita juga bisa sakit. Makanya kita namanya dharma itu tidak sekedar dinilai oleh nominal. Tetapi kepuasan seorang penyembuh itu dimana di saat ada orang minta tolong, kita bisa meringankan beban dari yang kita tolong. Itu adalah kepuasan tersendiri bagi seorang penyembuh. Makanya untuk menjadi seorang penyembuh itu kuncinya sampean perkuat sugesti pada diri panjenengan. Dan sampean kuasai diri panjenengan. Di saat sampean bisa menguasai diri panjenengan, rasa panjenengan, sampean bisa memperkuat sugesti panjenengan, di situ sampean akan lebih mudah menyembuhkan orang lain. Makanya buat teman-teman semuanya yang dalam perjalanan spiritualnya ingin menolong orang lain, ingin berdharma kepada orang lain, pahami diri panjenengan sendiri. Pahami rasa sakit dalam diri panjenengan sendiri. Perkuat gaya komunikasi panjenengan, karena komunikasi panjenengan itu adalah sugesti, cara untuk menanamkan sugesti kepada pasien panjenengan. Buat perkataan sampean itu meyakinkan si pasien panjenengan. Soal metode atau teknik itu hanyalah sarana, tetapi rasa kepercayaan diri panjenengan itu menjadi modal dasar sebagai seorang penyembuh yang berbakat. Dari saya terima kasih.
Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.